Bismillahirrahmanirrahim. Nuhyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan, thayyibatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman biman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar wa ahsanul khalaiq wa sayyidul anbiya wal mursalin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim al-azim wa huwa asdaqul qailin wa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasul alaihi salatu wasallam fi hadithihi fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah ucapan puja serta puji syukur tidak bosan-bosannya kita sanjungkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kepada kita kesehatan, memberikan karunia, memberikan anugerah, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bangun dari tidur kita tanpa rasa sakit. Ya, kita bisa tidur tanpa obat tidur, tanpa obat bius, bisa memenuhi hajat kita tanpa harus dibopong, dan bisa ke masjid dan ke tempat ini tanpa harus dituntun. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hari ini. Dan segala kenikmatan yang Allah berikan ini tentu saja amat sangat tidak sebanding balasannya kalau kita membalas dengan kemaksiatan, membalas dengan dosa, membalas dengan kesyirikan wal'iyadzubillah. Karena itulah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan merealisasikan kesehatan kita untuk melakukan hal-hal yang Allah cintai, hal-hal yang Allah berkahi, hal-hal yang jadi bentuk keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bertalabul ilmi. Salawat dan salam juga tidak lupa dan lalai kita sanjungkan kepada uswah qudwah kita, tauladan kita, manusia pilihan Nabi akhir zaman Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti, menjalankan, mengamalkan, mendakwahkan sunnah-sunnah dari beliau alaihi salatu wasalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan dan akhwat fiddin, azanillahu yakum. Pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah ala kulli hal, untuk kali kedua ya kalau saya tidak salah bisa bersua ke tempat ini, Al-Fajaya ya, dari teman-teman yang ada di BCL dan sekitarnya. Subhanallah, ini merupakan sebuah anugerah yang Allah limpah curahkan kepada saya pribadi ya, bisa kembali dengan para ikhwah sekalian dalam rangka berta'awun alal birri wat taqwa dan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, yaitu saling memberikan wasiat kepada ketakwaan dan saling memberikan wasiat pada kebenaran, saling memberikan wasiat pada kesabaran. Karena dengan hal inilah kita bisa saling sharing, dengan hal inilah kita bisa saling tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Terutama dalam kehidupan kita yang mudah sekali, gampang sekali tergoda, terpengaruh. Ya, salah satunya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada kita dengan iblis, syaitan, jin dari kalangan syaitan, dari kalangan iblis, atau syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Yang ini terkadang padahal Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan bahwa syaitan ini adalah musuh yang nyata. Tapi karena kita tidak bisa melihatnya, kita tidak bisa menyaksikannya, bahkan kita tidak berharap bertemu dengannya gitu ya. Karena dengan hal ini sehingga akhirnya membuat kita lalai, mudah sekali lupa, dan sering kali tidak ingat ya, bahkan sering terjerumus dan tergelincir. Padahal ini masuk ke dalam perangkapnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah terangkan bahwa syaitan itu aduun mubin, adalah musuh yang nyata, sehingga kalau kita ribut, berantem atau perang, tentu salah satu siasatnya adalah mengatur strategi. Ya, bagaimana caranya kita bisa mengalahkan lawan kita. Contoh ya, kalau dalam
pertandingan misalnya sepak bola saja, ya kita misalnya melawan dari tim yang lain, pasti pelatih kita salah satunya menghadapi calon lawan kita. Kalau kita sudah lolos misalnya, ini sudah lolos ke babak semifinal misalnya, kemudian sang pelatih pasti akan melihat pertandingan calon lawannya untuk mengkaji, menganalisa dan mengetahui bagaimana kekuatan mereka, sehingga nanti pemainnya siapa yang diturunkan, strateginya pakai formasi apa gitu ya. Ini sudah menjadi hitung-hitungan dari sang pelatih. Nah, begitu juga seharusnya kita sebagai seorang manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala telah jadikan syaitan ini sebagai ujian buat kita, salah satunya, Waalaikumsalam, dan ini juga menjadi musuh yang jelas, musuh yang nyata buat kita selaku manusia, maka dari sisi yang lain kita harus tahu cara mereka ya dalam menyesatkan kita. Karena janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memang untuk menyesatkan kita. Karena itulah mungkin kalau misalnya di antara kita sering melihat di depan kita, belakang kita, kanan kiri kita ada orang yang sering bermajelis tapi masih praktek riba, ada orang yang pernah ikut majelis tapi ternyata masih berikhtilat, ada orang yang sering bermajelis tapi masih suka korupsi, ada orang yang suka bermajelis menjalankan sholat 5 waktu tapi masih tidak amanah. Ya sering kita lihat, sering kita dengar. Kenapa? Karena masih ada syaitan yang senantiasa menggoda. Yang menggoda ini tidak pandang dan melihat dari kedudukannya, stratanya. Karena syaitan punya 2 senjata, syubhat dan syahwat. Ya, syubhat dan syahwat. Ketika syubhat, mungkin orang-orang alim, orang-orang berilmu tidak bisa dimasuki oleh mereka, tidak bisa diberikan kesamaran, tidak bisa diberikan keraguan. Kenapa? Karena mereka secara ilmiah diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengkaji dan menganalisa mana yang benar, mana yang salah. Walaupun tidak semuanya kita generalisir begitu gitu ya. Karena kita lihat juga ada orang yang berpendidikan ternyata juga masih ada kesalahannya dari sisi mungkin memberikan fatwa, kesalahan dari sisi istinbat hukum dan seterusnya. Walaupun dengan hal itu Allah masih memberikan pahala karena dia sudah bermujahadah, bersungguh-sungguh. Tapi ketika syahwat, ya ini tidak pandang bulu. Tidak dilihat orang miskin, orang kaya, orang berpangkat, orang tidak berkedudukan, orang berpendidikan, orang yang tidak, laki-laki, perempuan, orang tua, anak kecil, semuanya itu dapat dan terkena syahwat. Ya, termasuk para ustadz, ya termasuk juga orang awam, termasuk orang yang jenjangnya paling tinggi S3 sampai profesor kehormatan, mungkin sampai orang yang tidak sekolah, itu juga terkena syahwatnya. Ya, dari sini berarti juga sekaligus memberikan pencerahan kepada kita kalau ada kiai atau ustadz atau oknum yang mengatasnamakan religius, mengatasnamakan agamanya, ternyata mungkin ya masih punya kesalahan dari sisi kemaksiatan, ya karena memang syaitan demikian kerjaannya. Ya, ini kita harus pahami dulu bahwa kita punya musuh ini. Ya, kalau musuh kita dengan manusia, terkadang di hadapan dia kita biasa baik-baik saja gitu ya, tapi di belakangnya mungkin menggibahi, di belakangnya mungkin menamimahi, yaitu sering mengadu domba, kemudian memburuk-burukan kita, membuli kita di belakang, kita tidak tahu. Tapi kalau di hadapan kita mungkin baik-baik saja. Tapi kalau syaitan sudah jelas, kata Allah Subhanahu wa taala, harus perang kepada mereka. Bahwa mereka musuh yang jelas, nyata buat kita, harus kita hadapi, harus kita kalahkan. Karena itu harus tahu strateginya. Nah, di sini saya akan bawakan sedikit dari sebuah tulisan yang kemudian saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi konsep syaitan dalam menyesatkan manusia, dalam menyesatkan kita. Kenapa saya tidak sebut ya muslimin khususnya tapi manusia? Karena memang mereka itu punya cara untuk menyesatkan Bani Adam. Yang namanya Bani Adam tidak hanya orang muslim. Bagaimana orang non muslim apakah tetap disesatkan? Mereka akan menjaga di garda-gardanya, di pos-posnya, bagaimana orang-orang non-muslim itu supaya tidak memeluk agama Islam dengan caranya, dengan memberikan keyakinan terus-menerus kepada orang tersebut dan meyakini bahwa agama yang sudah mereka peluk adalah agama yang benar. Ini caranya. Ya, karena itu kitab ini atau kutip ini atau risalah ini yang berjudul Turuqus Syaitan fi Idlalil Insan, yaitu konsep cara daripada syaitan untuk menyesatkan kita, menyesatkan manusia.
Risalah ini ditulis oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali. Beliau merupakan pakar ruqyah internasional dan juga owner daripada sebuah universitas atau jamiah yang namanya As-Sofwa. Ya, kalau antum lihat belajar online itu ada yang namanya As-Sofwa. Nah, itu salah satu ownernya adalah Syekh Wahid Abdussalam Bali. Beliau banyak nulis-nulis perkara-perkara akidah termasuk sihir dan guna-guna dan seterusnya. Itu menjadi spesifikasi daripada Syekh Wahid bin Abdussalam Bali. Di dalam kitab ini ada yang menarik ya, beliau sampaikan sekitar 8 ya permasalahan atau konsep bagaimana syaitan dalam menyesatkan kita, akan tapi mungkin akan sangat tidak masuk waktunya. Jadi nanti saya akan pilihkan beberapa saja. Beliau sampaikan di muqaddimahnya bahwasanya fa inna adawatasyyaitani lil insani mustahkamatun, bahwa permusuhan syaitan dengan manusia itu sudah mengakar. Ya, jadi kalau orang permusuhan, berantem, ribut, persengketaan, perselisihan antara saudara atau teman yang tidak bisa didamaikan gitu ya, dan tidak mau didamaikan, ini adalah permusuhan antara manusia dengan syaitan. Yang kalau berdamai berarti nanti akan bertahun. Ya, dan kita memang tidak akan mungkin bisa bercampur dengan mereka dan tidak akan bisa bekerja sama dengan mereka karena tujuan mereka dengan tujuan kita berbeda. Tujuan kita masuk surga, tapi mereka dari syaitan ini tidak ada jaminan bagi mereka dan tidak ada celah bagi mereka untuk selamat dari neraka. Walaupun nanti kita akan bedakan yang dimaksud syaitan dengan jin. Ya kan, tapi syaitan ini adalah yadullu ala su, menunjukkan kepada keburukan. Ya, wal harbu bainahuma zahiratun wadihatun, dan peperangan di antara kita, di antara manusia dengan syaitan ini harus jelas, nyata. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang ngaku-ngaku saja menjadi musuh Islam, kita masih bingung gitu ya, ini benar apa enggak orangnya, mendingan jelas dia ngaku, jelas siapa yang kita lawan gitu ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala telah terangkan bahwa kejelasan mereka menjadi musuh kita. Nah, seharusnya ini menjadi salah satu pemicu dan penyemangat kita bahwa mereka itu musuh kita, jangan diikutin. Ya, tapi justru kebalikannya harus kita lawan. Karena kita dengan mereka antara tanwin dengan alif lam, nggak akan ketemu. Kalau orang minyak dengan air kan sering. Antara alif lam dengan tanwin tidak akan ketemu. Kalau ada alif lam pasti tanwinnya hilang, kalau ada tanwin pasti alif lam hilang, nggak akan ketemu. Begitu juga antara air dengan debu. Kalau ada air maka tidak boleh pakai debu, kalau pakai debu karena tidak ditemukan air. Jadi ini konsepnya. Jadi mereka adalah, kita yakini bahwa mereka adalah musuh yang nyata. Hadapu syaitan an yughwiya bani Adam jami'an. Tujuan, goal daripada syaitan adalah menyesatkan Bani Adam semuanya. Itu tujuan akhir mereka, yang menjadi target utama mereka. Ya, supaya semua manusia dari kalangan Bani Adam semuanya disesatkan. Hatta yakunu ma'ahu fi jahannam, sampai akhirnya mereka bersama dengan syaitan ini di jahannam. Ini tujuan akhirnya. Kai la yakuna wahdahu naka, supaya dia tidak sendirian. Ya, berada di neraka sendirian. Walidzalika kana minal wajibi ala kulli muslimin an ya'rifa asaliba syaitan liyahdharaha. Karena itulah wajib bagi setiap muslim, ini khususnya bagi kita, untuk mengetahui tentang metode mereka, konsep mereka, cara mereka di dalam menyesatkan kita, supaya kita terhindar darinya dan menjauhkan diri kita dari hal tersebut. Nah, di dalam lanjutannya beliau menyampaikan sebuah analogi yang luar biasa. Kalau misalnya para ikhwah, bapak-bapak sekalian bekerja di tempat ini ya, di Alfa Jaya ini, ownernya Abu Wafa misalnya. Antum megang jabatan tertentu yang setiap hari antum pegang itu bahkan mungkin lebih dari setahun, lebih dari 2 tahun, lebih dari 3 tahun. Apa yang akan terjadi? Sangat terbiasa antum ngerjain itu. Bahasa mudahnya adalah sambil merem dia bisa saya. Gitu ya. Kenapa? Karena setiap hari yang dia kerjain itu. Makanya kalau antum lihat ada orang yang jualan, dagang makanan, jualannya cepet gitu ya, gitu ya, buat ngelayanin orang juga cepet. Giliran kita yang coba ternyata lama banget gitu ya. Kenapa? Karena tiap hari memang itu yang dipegang. Karena setiap hari memang itu yang dilakukan. Dan karena setiap hari ini sudah menjadi kebiasaan, sehingga sudah menjadi rutinitas, sehingga dengan hal tersebut akan sangat terbiasa, sangat mudah bagi dia dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah,
Begitu juga disebutkan oleh beliau al-khibrah al-madidah, pengalaman yang panjang diberikan oleh iblis. Ya, laknatullah alaih. Maka beliau menganalogikan bagaimana kalau ada seorang manusia, dia melakukan pekerjaan tertentu selama 50 tahun misalnya. Ya, selama 50 tahun dari kehidupannya terus itu saja, walaupun mungkin bosan, capek, ya monoton, jenuh dengan pekerjaannya, tapi karena mau tidak mau itu kebutuhan hidupnya harus dia lakukan. Ya, sehingga kita dengar apa? Betah karena butuh, gitu ya. Betah karena butuh. Bapak kok kerja di sini betah sih Pak, udah berapa lama? 30 tahun, 40 tahun kok betah sih Pak? Ya betah karena butuh, nggak ada pilihan lain Mas, gitu kan? Yang jadi jawabannya. Nah, kalau syaitan ini atau iblis ini, dia melakukan amalan yang bertahun-tahun. Sejak dia berjanji kepada Allah akan menyesatkan Bani Adam, kira-kira bagaimana kepiawaiannya Pak? Luar biasa pasti. Dia pasti sudah tahu dan punya celah. Ini orang sukanya tahta, apa wanita, apa jabatan, apa harta, gitu kan? Dia tahu. Ini orang senangnya apa? Itu yang terus dicecer. Itu yang dijadikan senjata. Dia tahu setiap orang-orang ini. Karena sudah sekian tahun dan sekian lama dia punya pekerjaan, pekerjaannya tidak berubah. Itu saja, nyesatin manusia. Ya, kita nggak bisa bayangin Pak, bagaimana kepiawaian daripada musuh kita ini. Kalau kita nggak tahu bagaimana dia caranya untuk menyesatkan kita, untuk menjauhkan diri kita dari hal tersebut. Ya, karena itu beliau menyebutkan di sini ada 8. Saya akan sebutkan beberapa secukupnya waktu. Sampai jam berapa biasanya? Jam 8 ya? Jam 8. Nah, yang pertama tazyinul batil. Nah, yang pertama ini yang menjadi konsepnya, caranya. Tazyinul batil yaitu menghiasi kebatilan. Ya, sesuatu yang batil kalau dihiasi jadi cakep sehingga nggak kelihatan. Coba kalau lihat antum lihat HP rekondisi, ya HP rekondisi, dalamnya bobrok, dalamnya jebol, tapi casingnya bagus sehingga membuat kita tertarik. Itu tazyinul batil. Yang batil itu dihiasi dengan berbagai macam ornamen, dengan berbagai macam topping supaya kelihatan keren. Nah, ini ternyata kata beliau, kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, innal batila lahu suratun qabihatun, bahwasanya kebatilan itu punya bentuk sendiri sebenarnya. Walidzalika ya'midu syaitanu ila hadzal batil fayughattihi bi ghita'in jamilin. Karena itulah syaitan menyengaja ya untuk menghiasi sesuatu yang batil ini, kemudian ditutupin dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, supaya yang batil nggak kelihatan, ya, supaya yang batil tidak terlihat, sehingga akhirnya orang lihat ini bagus, gitu kan. Contohlah Nabi SAW melarang ya bagi orang yang berjualan, bagi orang yang berdagang, ya dia untuk meletakkan barang yang buruk itu, ya ditutupi dengan barang yang bagus. Ya, ketika dipilih barang-barang yang bagus, tapi yang dikasih barang-barang yang buruk. Nah ini, tapi yang jelek ini ketutupin dengan sesuatu yang bagus, misalnya jeruk gitu ya, yang busuk-busuk atau yang agak busuk, yang adanya di tengah, yang di atas itu yang bagus-bagus ya, sehingga orang lihat bagus-bagus semua, padahal di bawahnya ada yang jelek. Nah yang bawah itu dihiasi dengan jeruk-jeruk yang cakep yang ada di atas ya, yang bagus-bagus yang bentuknya ya. Karena itulah ini ucapan ini bukan beliau saja sang penulis yang menyatakannya, tapi menukil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr. Dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, la uzayyinanna lahum fil ardi la ughwiyannahum ajma'in. Aku, kata iblis, benar-benar akan memberikan hiasan bagi mereka, bagi manusia di atas muka bumi, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka semuanya. Tidak ada pengecualian. Semua yang bergelar dan bernama Bani Adam semua menjadi objek vital bagi si iblis untuk disesatkan. Dengan cara apa? La uzayyinanna lahum, saya akan kasih hiasan, ornamen, dekorasi atau topping yang bagus kepada dia. Maka kata beliau, fatazinu awalan sumal ighwa, dihiasin dulu baru disesatin. Ya, kalau kita lihat kalau orang mancing lindu, Pak ya, lindu atau apa bahasa itunya?
Belut ya. Belut itu kan di lubang sawah ya. Dia kasih makanannya cacing kah atau pelet kah atau apa gitu ya. Dikasih, begitu sudah didapat ya, dia udah terasa dut gitu ya. Dia dilepas dulu, diulur dulu kan, sama kayak orang mancing juga, diulur dulu. Nah, begitu sudah mulai keras ditarik. Nah, begitu juga kita dikasih hiasan dulu, dibikin yang bagus-bagus, dilihat yang enak-enak gitu ya, yang kelihatannya bagus, sehingga orang tersamarkan bahwa ini kelihatannya bener, ini kelihatannya bagus. Sehingga karena orang lihat, ini bangunannya keren ya, kemudian sekolahnya keren ya, di dalamnya pasti diajarkan dengan yang bagus-bagus. Begitu sudah kelihatan, di dalamnya ternyata bobrok. Salamnya punya salam sendiri ya, sholatnya juga gabung laki-laki perempuan. Nah, baru kelihatan jeleknya, kelihatan bobroknya. Nah, ini dihiasi dengan sesuatu yang batil, itu dihiasi dengan sesuatu yang bagus-bagus, keren-keren, sehingga dari luar orangnya hanya melihat apa? Casing. Karena selama ini orang-orang kita kebanyakan lihat dari mana? Fisik, penampilan luar. Yang ini terkadang menjerumuskan. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, wa min makayidihi annahu yasharul aqla daiman hatta yakidahu. Maka diantara strategi, cara, siasat daripada syaitan, siasat daripada iblis, dia menyihir akal ya, mengelabui akal. Hatta yakidahu, sampai dia akhirnya terperosok, terjerumus, tertipu. Ya, wala yaslamu min sihrihi illa man sya'allah. Tapi ada orang yang tidak bisa terkena sihir daripada syaitan, bujukan dan rayuan daripada syaitan, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia bisa terhindar dari hal tersebut, maka Allah akan hindarkan dengan caranya. Entah dia ketemu di tengah jalan, ketemu hidayah dengan cara yang Allah berikan kepada orang tersebut. Fayuzayyinu lahu al-fi'la alladhi yadurruhu hatta yukhayyala ilaihi annahu min anfa'il asya. Nah, ini caranya. Sehingga akhirnya pekerjaan perbuatan tersebut dihiasi padahal sesuatu yang mendatangkan mudarat, tapi dikhayalkan, diimajinasikan. Ya, dikreasikan dan dipikirkan bahwasanya itu memberikan manfaat. Ya, padahal tidak. Ya. Jadi ini banyak sekali kejadian-kejadian dan contoh-contohnya, sehingga akhirnya banyak orang yang mungkin contoh di kanan kiri kita, misalnya ada orang yang sedang kelaparan atau rumah tafis yang membutuhkan bantuan, sementara mungkin kita setiap bulan pergi umrah. Nah, umrah itu dihiasi oleh syaitan, padahal umrah itu minimal 2 kali dalam kehidupan kita, paling minimal gitu ya, karena kafaratun baina huma, bisa menggugurkan dosa di antara keduanya. Tapi terus dihiasi kerinduan dia dengan haram ya, sehingga akhirnya kanan kirinya yang ada di dekatnya, bahkan dia dengar, dia lihat, dia rasakan, itu seolah-olah tidak tersentuh. Ya, maka tazyinul batil. Ya, dihiasi sesuatu yang batil dengan sesuatu yang batil. Ya, walaupun kadangkala dibungkus dengan apa? Ketaatan, dibungkus dengan peribadatan. Ya. Fala ilaha illallah fakam futina bihada sihri al-insanu. Ya, maka tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Berapa banyak orang yang akhirnya terkena fitnah dengan urusan dan perkara ini. Betapa banyak manusia akhirnya mereka terperdaya dengan tazyinul batil, kebatilan dibungkus dengan keindahan, kebatilan dibungkus dengan sesuatu yang menarik. Ya, sehingga akhirnya dia pun terperosok ke dalamnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tasmiyatul ma'asi bi asma'in muhabbabatin, yaitu menamakan kemaksiatan dengan nama-nama yang dia suka. Ya, ini caranya iblis, caranya syaitan untuk menyesatkan kita, bagaimana menamakan kemaksiatan dengan nama-nama yang dia suka, yang dia senang. Ya, sehingga kita akan terkelabui dengan nama. Ya, casingnya jelas, pakai jubah, pakai udeng-udeng, ya, pakai imamah gitu ya, tapi mindahin penyakit, narik jin, ngajak setan buat nyembuhin penyakit. Kelihatannya dari depan kiai, tapi dalamnya apa? Dukun. Tapi orang yang nggak tahu, wah ini mah tetap aja namanya apa? Kiai. Penampilannya apa? Ustadz, ajengan. Ya, bahkan dicium tangan bolak-balik dan seterusnya, karena dianggap wali.
Ya, maka ini cara syaitan mentasmiyah, memberikan nama kemaksiatan itu dengan nama-nama yang dia suka. Ya, min suwari hadat tazyini tasmiyatul fawahish wal ma'asi bi asma'in muhabbabatin ilan nufus likay yukhfiya habsuha wa fuhsyaha, supaya misalnya sesuatu yang buruk ini enggak kelihatan dan sesuatu yang buruk ini dia anggap ya dengan nama yang lain menjadi bukan maksiat lagi. Fahuwaladzi, contohnya, fahuwaladzi sama syajarata bi syajaratil khuldi. Iblis itu memberikan nama pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan, bahkan didekati saja tidak boleh oleh Nabi Adam, dengan mengatakan syajaratul khuldi. Khuldi itu apa? Keabadian. Pohon keabadian. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqraba hadhihi syajarah." Jangan kalian dekati pohon ini, dekati saja tidak boleh, apalagi suruh dimakan buahnya. Ini kan seharusnya menjadi apa? Mafhum mukhalafah, pemahamannya begitu. Kalau dideketin nggak boleh, berarti makan boleh dong, bukan kayak gitu. Ya kan beda ya Pak, kalau kayak anak-anak contoh di masjid dekat rumah kami gitu, kalau hari Jumat itu suka dikasih makan, kasih bok gitu ya. Biasanya marbotnya suruh ngomong Pak, jangan ambil dua, jangan ambil dua, jangan ambil dua. Berarti kalau tiga boleh Pak ya, nah, gitu kan. Padahal kalau dua saja nggak boleh, apalagi tiga, pastinya gitu. Karena maksudnya yang disuruh adalah ngambil satu aja. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala juga demikian, dekati saja tidak boleh apalagi makan. Nah, tapi syaitan iblis ini pinter. Ya mau tidak mau kita akui, Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan demikian, bahwa iblis menggoda kepada Adam alaihissalam sampai Adam mempengaruhi istrinya. Ya, inilah yang seharusnya juga menjadi salah satu di antara ibrah dan pelajaran berharga buat kita, bahwa kita sebagai laki-laki harus kuat sehingga kita bisa memberikan pengaruh kepada istri kita. Nah, dengan syajaratul khuldi namanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala abadikan ini dalam surat Thaha ayat 120. Ya, dalam surat Thaha ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yubla." Ini kata iblis kepada Nabi Adam alaihissalam, rayuannya, bujukannya luar biasa. Apakah saya akan mengunjukkan kepada engkau, mau nggak saya tunjukkan kepada kamu pada sebuah pohon keabadian dan nanti kerajaan yang tidak akan pernah usang, tidak akan pernah binasa. Mulkin la yubla, yang tidak akan pernah hilang. Jadi akan jadi kerajaan yang abadi, dan kamu makan buah dari pohon tersebut, kamu akan kekal abadi. Ya, ini yang menjadi rayuannya. Ya, yang menjadi rayuannya. Maka menamakan syajaratul khuldi itu penamaan yang diberikan oleh iblis untuk mengajak kepada Nabi Adam alaihi salam supaya mau mengkonsumsinya, sehingga jadilah sesuatu yang sudah terjadi sehingga kita sampai di tempat ini gitu ya. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, waqad warratha atba'ahu tasmiyatal umuri al-muharrama bil asma'i allati tuhibbun nufusa musammayatiha fasamu al-khamra bi umil afrah. Jadi di zaman Ibnu Qayyim, orang-orang itu mereka terbiasa, ada yang diantara kaum manusia mereka minum khamr. Karena khamr itu jelas, itu keharamannya. Kalau disebut khamr, disebut minuman keras, disebut arak, disebut narkoba, mungkin orang sudah tahu kalau itu ini haram, nggak boleh. Maka di zaman Ibnu Qayyim orang menamakannya umul afroh, bukan lagi khamr, tapi namanya umul afroh. Apa maksudnya? Adalah induk kebahagiaan, bahasa kitanya gitu ya. Jadi orang bisa senang, bisa enjoy, bisa happy, bisa berbahagia, tapi namanya bukan lagi khamr tapi umul afroh. Itu penamaan yang dibuat oleh mereka untuk mengelabui orang. Jadi penamaan maksiat diberikan nama dengan sesuatu yang kita suka. Fahumul ladzina yusammuna ar-riba bil faedah. Nah, mereka juga menamakan riba sekarang namanya bukan lagi riba, karena orang-orang tahu begitu dakwah riba sudah di mana-mana, kemudian dakwah riba itu sudah terjadi dan banyak yang kemudian sudah memfollow, mengikuti, mensubscribe, dan mereka sudah banyak tahu bahwa riba adalah perkara yang Allah haramkan. Maka sang pelaku riba mereka tidak akan ikhlas, tidak akan rela, tidak akan ridho, nanti usaha ribawinya akan gulung tikar.
Maka bagaimana caranya? Diganti nama riba jadi faedah. Ya, ini faedahnya apa gitu ya? Riba gitu ya. Bunga bagi hasil tuh Pak ya. Karena kan kita seringnya begitu ya. Wah, kalau bagi hasil mah nggak apa-apa, kalau riba mah boleh gitu ya. Sehingga akhirnya banyak orang yang terkelabui dengan hal itu. Babi memang haram, celeng mah nggak apa-apa kan gitu Pak. Orang dibikin main-main, dirubah-rubah, padahal diganti-ganti ya itu juga. Ya, jadi dukun mah nggak boleh, paranormal mah nggak apa-apa. Ya, berobat di pada dukun memang tidak boleh, tapi di alternatif mah nggak apa-apa. Alternatifnya apa dulu? Nah, maka di sini adalah penamaan maksiat diganti dengan nama-nama yang kita suka. Wa yusammuna tabarruj al-fadhiha bi hurriyatil mar'ah, dan menamakan tabarruj yang dilarang dalam agama kita dengan nama-nama apa? Bi hurriyatil mar'ah, kebebasan perempuan, emansipasi manusia. Ya. Karena dengan permasalahan ini dan penamaan ini, sehingga akhirnya orang terkelabui, padahal hakikatnya dalam Islam itu ya tetap itu, huwa. Wa yusammuna al-ikhtilata bitaqaddum wa tamaddun, dan menamakan ikhtilat, percampur bauran laki-laki dan perempuan tanpa adanya celah, tanpa adanya penghalang, tanpa adanya pencegah, namanya taqaddum atau tamuddun, yaitu modernisasi, westernisasi, kemajuan zaman. Sudah bukan waktunya lagi perempuan cuman ngurusin dapur, sumur, kasur gitu ya. Jadi kadang-kadang perempuan harus jadi pemimpin misalnya gitu ya. Tamaddun wa taqaddum wa tamaddun wa taqaddum. Wa yusammuna al-mughanniyata al-fasiqata al-fajirata bil fananah, dan menamakan mughanniyah, biduan-biduan wanita yang seringkali berbuat fasik, menampilkan aurat, disebut apa? Seniman. Nah, repot apa ya? Ya, kita dalam pengalaman sehari-hari subhanallah ya, sulit ya dalam mengaplikasikan apa keilmuan yang kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, karena dibenturkan kadang-kadang dengan keadaan. Contoh pada malam malam kemerdekaan kemarin ya, saya dipinta oleh Pak RT, Ustadz, berapa kali beliau ngomong, saya bilang tidak bisa Pak RT, tidak bisa Pak RT, tolong isi tausiatat buat malam kemerdekaan gitu ya. Masa saya sampaikan pada Pak RT, saya tidak bisa Pak RT, mohon maaf. Terus kemudian sampaikan lagi, itu yang terakhir akhirnya saya sampaikan kepada beliau, Pak RT, kalau kondisi kemerdekaan, malam kemerdekaan itu diisi dengan panggung hiburan, pentas seni, apalagi ada organ tunggalnya, mohon maaf dengan tegas Pak RT, saya tidak bisa. Kenapa? Karena teman-teman yang satu RT dengan saya itu banyak. Nanti kalau ada yang moto tersebar, satu, karakter saya rusak. Bukan cuma itu, mungkin saya gampang lah ngomongin, tapi lebih daripada itu nanti menjadi dalil teman-teman, oh berarti perbuatan itu boleh, buktinya Ustadz Budi ada di situ, repot gitu ya. Saya teringat bagaimana Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala ketika beliau mendapatkan fitnah untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk, padahal Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran kalamullah ya, kalamullah. Maka beliau mendapatkan siksaan, mendapatkan ujian, mendapatkan hukuman, mendapatkan sanksi penganiayaan, kezaliman yang dilakukan oleh khalifah saat itu. Dan sampai saat itu sebenarnya ketika dia ingin mengatakan Al-Quran makhluk karena kondisi terpaksa, diperbolehkan dalam syar'i, dan Imam Ahmad pasti tahu. Tapi ada ribuan orang yang nunggu di luar ketika beliau sedang disiksa di penjara, menunggu fatwa daripada Imam Ahmad. Kalau beliau katakan Al-Quran itu makhluk, ribuan orang itu akan ikut Al-Quran itu makhluk. Ya, maka dengan tegas, dengan tegar Imam Ahmad tetap mengatakan Al-Quran kalamullah. Masya Allah ya. Ini sebuah simbol ketegasan dari seorang ulama dalam memegang sebuah kebenaran ya, dalam memegang sebuah yang hak. Walaupun penamaannya diberikan macam-macam ya, seniman, kadang-kadang orang yang jadi bintang-bintang seperti itu mereka diberikan penghargaan di kalangan manusia, oke, diakui secara manusia, oke, tapi belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Wa yusammuna al-mumassilata al-khali'ata bil batalah, dan mereka menamakan para seniman ini sebagai batalah, pahlawan ya.
Wa yajma'una kulla hadzal fisqi wal fujur wal isyan tahta ismil fan, dan mereka menamakan semua dosa ini, kemaksiatan ini, dosa-dosa dan kemaksiatan ini di bawah penamaan yang namanya seni. Nah, coba gimana kita, ya? Kalau kita ingin melabrak, kita ingin tidak, sehingga banyak orang khususnya di kalangan anak-anak muda kita karena penamaan seni ini sehingga akhirnya mereka menganggap itu boleh. Ya, padahal dalam agama kita ada aturannya. Ya, ini yang menjadi sangat berat bagi kita untuk kita pelajari terus dalam agama kita. Jangan sampai penamaan-penamaan kemaksiatan yang berubah namanya kemudian juga merubah statusnya. Status hukum dalam agama kita haram tetap haram. Apapun namanya, riba kek, faedah kek, bagi hasil kek, kalau intinya transaksinya adalah ribawi, tetap saja riba. Dukun kek, paranormal kek, pengobatan alternatif kek, dan seterusnya, tetap saja yang namanya kahin tetap kahin. Walaupun Nabi SAW membedakan, ada sahir, ada kahin, ya, ada arraf, ya, semuanya dibedakan oleh Nabi karena masing-masing punya spesifikasinya sendiri. Ya, tapi kita katakan dengan tegas bahwa yang haram tetaplah haram. Baik. Kemudian yang ketiga, tasmiyatut ta'ati bi asma'in munaffiratin, yaitu menamakan ketaatan dengan nama-nama yang bikin orang lari, bikin orang takut, bikin orang kabur. Kalau tadi kan nama maksiat, ya, nama-nama maksiat yang diganti namanya menjadi nama yang kita senengin. Sekarang yang ketiga, penamaan ketaatan tapi diganti namanya yang bikin orang takut, padahal hakikatnya taat, tapi bikin orang takut. Ya, padahal ini adalah sebuah ketaatan. Sehingga karena ketaatan ini akhirnya bikin orang takut. Contoh kecil lah, ya, zaman kita masih kecil, khitan, ya, kan disunat. Ya, banyak orang yang nakut-nakutin mau pakai golok apa geraji gitu kan. Ya, banyak orang yang mau nakut-nakutin zaman tradisional mau pakai apa namanya itu, bambu atau pakai yang lain. Nah, kan itu banyak. Nah, ini contoh kecil saja, menamakan ketaatan dengan nama-nama yang bikin orang takut. Nah, innal haqqa takunu alaihi mashah minar nur wa ta'luhu isyraqata wa daqa falau dhalla kama huwa duna tashwiyatin aw taqbihin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-90. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang kufur terhadap Nabi Syuaib. Ya, dari suku atau dari negeri Madian. Nabi Syuaib itu dari negeri Madian. Ketika Nabi Musa alaihissalam dituduh untuk membunuh seseorang, bisa membunuh seseorang, terus kemudian beliau kabur dan larinya ke negeri Madian, sehingga akhirnya ketemu dengan dua anak dari Nabi Syuaib alaihissalam sampai akhirnya dijadikan mantu, gitu kan? Nah, ini di negeri Madian. Nah, ketika iblis atau syaitan ini dia memberikan wahyu, mewahyukan kepada wali-walinya di kalangan orang-orang kufar dari negeri Madian, agar mereka mengatakan kepada orang-orang untuk memprovokasi dan kemudian menamakan ketaatan untuk mengikuti Nabi ini yang bikin orang takut. Mereka katakan yang Allah abadikan dalam surat Al-A'raf ayat 90 ini, la ini taba'tum Syu'aiba, jika kalian mengikuti Syu'aib, mengikuti Nabi Syu'aib, innakum idzan la khasirun. Nah, niscaya kalian itu termasuk orang-orang yang rugi. Nah, padahal ngikutin Nabi Syu'aib merupakan ketaatan, tapi diprovokasi dan dikatakan oleh mereka bahwa ini sebuah kerugian, bikin orang takut. Padahal Nabi Syuaib dikenal sebagai seorang nabi yang bisa menjelaskan, pintar berorasi, pintar berdakwah. Berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam yang suaranya atau bicaranya agak cadel, gitu ya, untuk Nabi Musa. Tapi Nabi Syuaib alaihissalam punya kemampuan dalam berdakwah, dalam berbicara, mudah untuk dipahami orang lain. Wa huwallazi auha ila awliyaihi min kuffari qaumi Fir'aun. Begitu juga iblis, dia mewahyukan kepada wali-walinya di kalangan orang-orang kufar dari kaumnya Fir'aun, ya, dari kaumnya Fir'aun, bitasmiyati Musa wa Harun, yaitu dengan penamaan Nabi Musa dan Harun sahiraini, dua orang tukang sihir. Karena Nabi Musa dengan Nabi Harun hidup sejaman, bahkan berdakwah bareng-bareng. Ya, ketika Nabi Musa minta kepada Allah agar diberikan partner, dan Allah Subhanahu wa taala berikan partner berupa Nabi Harun alaihissalam. Ya, yang bagaimana mereka menjadikan akhirnya sesuatu yang
kemaksiatan dengan sesuatu yang dia senangin. Begitu juga kebalikannya, sesuatu yang ditaati seharusnya ditaati tapi bikin orang takut. Seharusnya diikuti Nabi Musa dan Nabi Harun sebagai utusan dari Allah, tapi justru membuat mereka kabur dengan sebab apa? Dituduh sebagai tukang sihir. Mandalilnya Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 63. Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 63. Allah katakan, qalu in hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka katakan, yaitu kaumnya Firaun, mereka katakan bahwa dua nabi ini, Nabi Musa dan Nabi Harun, adalah benar-benar tukang sihir. Mereka menginginkan untuk mengusir kalian dari negeri kalian dengan sihir mereka. Ya, dengan sihir mereka. Dengan sihir dari keduanya, Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini yang terus dicekokin ya oleh kaumnya Fir'aun untuk menjauhi Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketaatan membuat nama-namanya bikin orang takut karena dikatakan tukang sihir. Berikutnya, wa huwa alladhi auha ila awliyaihi minal kuffari min qaumi 'adin, dari kaum Ad. Kaum Ad Nabi siapa? Nabi Hud alaihissalam. Nabi Saleh kaum Samud. Ya, Nabi Hud alaihissalam. Ayyaqulu linabiyihim Hud, ketika mereka berkata kepada nabi mereka yang bernama Nabi Hud alaihissalam. Apa kata iblis kepada kaum daripada suku atau negeri Ad, kaum Ad ini? Allah katakan, inna lanaraka fis safahatin wa inna lanazunnuka minal kadzibin. Ini yang dinisbatkan mereka kepada Nabi Nabi Hud alaihissalam. Sungguhnya kami benar-benar melihat engkau termasuk orang yang bodoh, dan sungguhnya kami menyangka engkau termasuk orang-orang kadzib. Lihat, bodoh dan kadzib, bodoh dan pendusta. Ini yang dinisbatkan kepada Nabi Hud alaihissalam, supaya orang takut. Oh, ternyata opini yang dibuat Nabi Hud itu adalah orang bodoh dan orang pendusta, sehingga orang sudah takut duluan. Ini kan caranya ya, ketika orang-orang kafir Quraisy ya, mereka itu juga menuduh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan tadi semuanya sudah dirasakan oleh beliau. Tukang sihir sudah, ya pendusta sudah, ya dukun sudah, dan seterusnya. Ini dinisbatkan kepada beliau, termasuk penyair. Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa memberikan hidayah kepada seorang. Ketika beliau dikatakan sebagai seorang tukang dusta, kemudian beliau berdakwah di depan pintu Masjidil Haram sambil berorasi dan berdakwah kepada tamu-tamu Allah yang datang ke sana, ada penyair-penyair juga yang ikut datang ke sana. Sehingga ketika Rasul SAW membacakan ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, penyair sendiri mereka tidak mampu untuk menyaingi itu, sehingga mereka pikir ini bukan penyair sembarangan. Sampai akhirnya ada yang ngikutin Rasulullah sampai ke rumahnya masuk Islam, gitu ya. Jadi ini cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk membalikkan sebuah keadaan, membalikkan sebuah siasat dan jurus menjadi sesuatu yang menjadi bumerang bagi mereka. Ya, ketika Nabi Hud alaihissalam dituduh sebagai safahah dan kadzibin, tapi ternyata ada orang-orang yang berloyalitas kepada Nabi Hud alaihissalam, tetap beriman, bahkan tidak bergeming keimanannya. Ya, begitu juga. Huwallazi auha ila awliyaihi min kuffari Quraisyin bitasmiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisahiri wal kahini wasyairi wal mashhuri wal majnuni wa ghairiha. Begitu juga dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam satu sahir, tukang sihir, kahin dukun, syair tukang syair, mashhur orang yang kena sihir, majnun gila 5 Pak, Masya Allah. Nabi kita, orang yang paling kita cintai dan kita akui bahwa kita menjadi pengikut beliau, bahkan lebih kita cintai dibandingkan dengan diri kita sendiri, orang tua kita, orang-orang lain, manusia secara umum, diberikan gelar-gelar buruk sebagaimana ini. Ya, sebagaimana Allah abadikan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashuran. Orang-orang zalim mereka berkata, tidaklah kalian mengikuti kecuali hanya seorang laki-laki yang kena sihir.
Itu opini yang mereka buat. Kalau kalian ngikutin Muhammad, Muhammad itu tidaklah cuman seorang laki-laki yang kena sihir. Ngapain orang kayak gitu diikutin? Nah, kurang lebih begitu. Ini opini yang dibuat. Sehingga akhirnya orang-orang dan orang-orang Quraisy saat itu mereka termakan provokasi ini, sehingga akhirnya suatu yang taat justru mereka jauhi. Walakinnallaha tabaraka wa ta'ala nafa kulama nasaba ila Rasulillah, kan tapi Allah Subhanahu wa taala menafikan semua yang dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah bersihkan namanya. Dengan firman Allah dalam surat At-Tur ayat 29. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnunin. Fadzakir, maka ingatlah. Fama anta bi ni'mati rabbika, dan tidaklah engkau dengan nikmat dari Rabbmu itu termasuk sebagai kahin dan majnun, dukun dan orang gila. Kamu bukan dukun, kamu bukan orang gila. Ini Allah Subhanahu wa taala legitimasi Rasulnya, bela Rasulnya, tolong Rasulnya, ya nabinya. Allah sendiri, tidak usah Rasul SAW, beliau sendiri memperbaiki namanya, kemudian mengkonfirmasi, klarifikasi kepada semua orang. Allah sendiri cukup ya mengatakan kepada mereka, fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Ya, bukanlah seorang dukun dan juga bukan orang gila. Begitulah juga dalam surat Al-Haqqah ya. Surat Al-Haqqah ayat 41, 42, 43 Allah katakan, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum min rabbil alamin. Bahwa Rasul SAW bukanlah seorang kahin, bukan juga seorang syair. Terakhir mungkin, karena ada 8, mungkin separuhnya saja, 4. Yang keempat adalah tadarruj fil idlal, ya, at-tadarruju fil idlal, yaitu bertahap dalam menyesatkan, pelan-pelan dalam menyesatkan, Pak ya. Kita sabar, jelas janjinya surga. Iblis sabar nyesatin kita, tetap aja baliknya neraka. Ya. Maka kita di dunia males-malesan, rugi. Di dunia kita capek-capek, nikmatnya nanti di akhirat nikmat yang panjang, kekal, abadi, tidak berujung. Maka sekarang mungkin ngantuk-ngantuk harus datang ke masjid karena dengar azan. Ya, ketika ada kajian mungkin capek-capek, lelah-lelah harus datang. Itu semua memang saatnya kita sekarang, masanya begitu. Karena ada katakan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Dan kita sekarang masanya memang untuk capek-capek. Nikmatinya kapan? Enaknya kapan? Bukan ketika tua nanti kaya raya, tapi nanti ketika masuk surga, mati masuk surga. Nah, setelah itu kita tidak akan merasakan lelah, tidak akan merasakan capek, yang ada hanya nikmat saja. Sekarang memang masanya begini. Ya, jadi kalau kita terus ngeluh, kadang-kadang kita capek, pulang, istri ternyata juga di rumah capek, ngeluh, sama-sama ketemu, sama-sama ngeluh. Ya, bukannya sama-sama saling memberikan apa? Saling memberikan motivasi, kita pulang ngeluh, istri juga sama-sama ngeluh. Udah, ayah sudah ngeluhnya, sekarang gantian bunda ngeluh juga, gitu kan? Dua-duanya sama-sama ngeluh. Padahal mungkin ketika kita kerja seperti sekarang, kita sering ngerasain capek, sering ngerasain lelah, sering ngerasain bosan, sering ngerasain nggak sabar. Tapi di luar sana, Pak, banyak juga saudara-saudara kita yang judulnya sama-sama capek, tapi capek karena nyari kerja nggak dapet-dapet. Ya, begitu juga kaum ibu. Mungkin ada ibu-ibu yang di sini jadi karyawatinya Bu Aufa misalnya. Ya, dia bekerja di sini, kemudian pulang masih ketemu sama anak, ngurus keluarga, ngurus suami, kemudian harus masakin suami dan seterusnya gitu ya. Sehingga akhirnya seolah-olah kerjaannya tidak ada hentinya. Ya, kita ngurusin anak masih kecil, sibuk nyari duit untuk apa? Beli susunya. Udah gede, sibuk lagi nyari duit untuk apa? Pendidikannya yang mahal-mahal. Seorang-orang nggak ada habisnya. Tapi di luar sana ternyata banyak kaum umahat, kaum ibu yang mereka juga sama judulnya capek, lelah. Tapi apa? Cari berobat sono sini nggak dapat karena belum dikaruniai anak. Jadi kalau kita mikir begitu, hidup kita akan enak, enjoy, happy, dan bisa menikmati kehidupan. Ya. Sehingga yang terakhir, tadarruj fil idlal, bertahap di dalam menyesatkan manusia. Mungkin sedikit cerita ya, di sini ceritanya cukup panjang, jadi kalau saya bicarakan letter luck dari kitab ini mungkin akan butuhkan waktu yang lama. Jadi di zaman dahulu diceritakan oleh Wahab bin Munabbih. Ya, Wahab bin Munabbih salah seorang ulama kibar di kalangan tabi'in. Beliau menjelaskan pada zaman dahulu ada seseorang
yang mereka berkeluarga itu ada 4 orang. Ya, 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. 1 orang ini yang paling bontot, yang paling kecil ya. 3 orang yang lainnya itu semuanya adalah laki-laki dan mereka ingin pergi bersafar untuk berdagang. Sehingga tidak mungkin adiknya ini yang perempuan ini dibawa. Ya, tidak mungkin adiknya yang perempuan ini dibawa. Sehingga akhirnya adiknya ini harus dititipkan karena dia tidak punya saudara, tidak punya keluarga. Yang dititipkan dicari orang yang paling soleh di kampungnya. Ya, orang yang paling soleh di kampungnya. Maka yang paling soleh di kampungnya ini yang dititipkan, akhirnya juga tidak mau dititipin. Ya, kalau dititipin barang sih mungkin ditaruh selesai. Ini dititipin orang. Ya, dititipin orang beda jenis lagi kan. Nah, dia laki-laki soleh dititipkan oleh 3 orang saudaranya ini. Ketika dia ingin bersafar, saya tidak temukan orang lain yang lebih soleh kecuali kamu. Maka kami akan titipkan adik saya kepada kamu. Jelas laki-laki ini pertamanya tidak mau. Karena dipaksa, tidak ada alternatif lain, akhirnya sudah diterima. Karena dia punya ma'bad dan punya rumah, jadi rumahnya itu di bawah, di atas itu ma'bad. Ya, ma'bad itu tempat dia pakai untuk ibadah. Maka sementara sambil nunggu kakak-kakaknya pulang, maka si adik perempuannya itu atau anak perempuannya itu diletakkan di bawah, ya ditaruh di rumah tingkat bawah, sementara dia tidurnya di ma'bad, tempat dia biasa melakukan ibadah. Karena yang namanya manusia nggak bisa ditinggal begitu saja, harus dikasih makan, harus diurusin gitu ya. Maka sama sang laki-laki ini ya, karena untuk menghindari interaksi dengan wanita tersebut, kalau ngasih makan kasih kayak film-film mbak ya, dikasih makan dari atas gitu ya, pakai tali gitu ya, udah selesai sudah. Tapi lihat, syaitan tahu bahwa dia ini adalah orang soleh, tidak mungkin langsung digoda secara instan, pelan-pelan dengan mengatakan apa, membisikkan kepada si laki-laki ini, masa ngasih makan orang kayak ngasih makan binatang ya, dikasih modal seperti itu ya, coba masuk dulu atau ketok pintunya, taruh di luar, baru kamu naik lagi ke atas. Bisikannya begitu, dijelaskan dalam kitab ini begitu. Diketok-ketok dulu pintunya, kemudian taruh makanannya, dia naik lagi ke atas gitu kan. Lama kelamaan itu terjadi terus menerus, lagi dibisikkan lagi, masa cuman diketok-ketok doang, dia sendirian kamu sendirian gitu ya. Ajak ngobrol dulu, kasih ini makanannya, baru kamu tinggalin. Begitu terus, setelah itu lagi dibisikkan lagi, kamu sendirian, dia juga makan, kamu makan, dia juga makan, kamu makan sendirian, dia makan sendirian, lebih enak makan bareng berdua, gitu ya, makan bareng berdua, terus menerus sampai terjadilah sesuatu yang tidak boleh terjadi, terjadi perzinahan sampai wanita tersebut hamil. Tidak cukup sampai di situ, seharusnya sampai di situ sudah selesai gitu ya, karena goalnya sudah dapat dari setan. Tapi setan tidak puas, bukan hanya manusia sampai masuk neraka saja, tapi masuk neraka kekal abadi selama-lamanya, itu tujuannya. Jadi kalau cuma masuk neraka saja itu masih separuh dari kerjaan dia. Tapi bagaimana bisa kekal di neraka selama-lamanya, ini yang menjadi tujuan utamanya. Maka setelah hamil, maka dibisikkan kembali, nama kamu adalah nama orang soleh, nama kamu adalah nama yang dikenal baik oleh masyarakat. Kalau orang-orang tahu kamu menghamili anak orang, adik orang lain, nama kamu akan tercemar. Maka bunuh saja dia, dibunuh, kemudian dikuburkan di salah satu ruangan yang ada dalam rumahnya. Singkat cerita sudah selesai. Keluarganya datang, 3 orang ini. Ya, keluarganya datang, kemudian bertanya kepada sang tuan rumah, di mana adik kami? Ya, maka sesuai dengan arahan dari syaitan, kalau keluarganya datang, bilang saja kepada keluarganya bahwa adik kamu tidak betah, pergi nggak tahu kemana. Maka disampaikan kepada keluarganya, adik kamu pergi, nggak tahu saya perginya kemana. Ya, saya tidak tahu, dicari pun tidak ada. Kadarullah, karena kemalaman sehingga 3 orang keluarganya ini semuanya numpang tidur di rumah itu. Numpang tidur di rumah tersebut. Ternyata mimpi, salah satu diantaranya mimpi bahwa adiknya telah dibunuh dan dimakamkan dalam rumah tersebut. Ketika dia mimpi, bangun, dia berharap dan menyangka bahwa itu cuma kembang tidur. Ternyata dia ceritakan kepada saudara yang lain, ternyata 3-tiganya punya mimpi yang sama, bahwa adiknya telah dibunuh dan dimakamkan dalam ruangan itu. Sehingga yang tadinya mereka menganggap itu sebagai kembang tidur, kemudian mereka rubah itu ternyata berupa ilham yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga akhirnya mereka cari dan sesuai apa yang ada dalam mimpinya, anak atau adiknya tersebut ternyata benar, ditemukan telah meninggal. Kemudian setelah itu diaraklah ya laki-laki ini. Ya, sang laki-laki ini kemudian disampaikan bermasyarakat, mendapatkan sanksi sosial gitu ya, dikatakan sebagai laki-laki pembunuh, laki-laki perzina dan seterusnya. Ya, maka iblis datang lagi
Saya sudah nolongin kamu sampai saat ini. Ya, sampai saya sudah nolongin kamu sampai saat ini. Sampai akhirnya laki-laki tersebut minta lagi tolong kepada iblis. Terakhir, ya minta selamatkan. Maka kata iblis apa? Kamu harus ucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Ya, kalimat-kalimat kekufuran. Sehingga saat itu dia dihukum rajam, mengucapkan kalimat kekufuran, mati dalam kondisi kufur. Apa kata iblis setelah dia mati? Inni bari'um mimma tusyrikun, inni bari'um mimma ta'budun. Saya berlepas diri dari apa yang telah engkau sembah. Waliyadzubillah, apa yang engkau persekutukan. Jadi ini tujuan akhirnya, sudah sampai di situ, sudah tepuk tangan, tertawa, terbahak-bahak. Tadarruj, sabar sekali dia. Ya, dalam mengolah, sabar dalam menganalisa, sabar dalam membujuk, sabar dalam merayu, sampai akhirnya kita susah keluar daripada jebakannya. Ini cara daripada syaitan, cara daripada iblis. Pelan-pelan kita lihat, sabar sekali. Ya, kalau kita tidak sabar dalam melakukan ketaatan, padahal janjinya adalah surga, malu. Ya, kalau kita dituntut untuk sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang itu yang harus kita punya, kesabaran. Ketika janji Allah Subhanahu wa taala sangat besar berupa surga, maka ketika kita susah payah, capek-capek, lelah-lelah, ngantuk-ngantuk, malas-malas, maka sabar menjadi senjata utamanya, karena kita bersabar untuk meraih surga. Sementara kesabaran iblis tetap dapat neraka dan kekal abadi selama-lamanya, tidak akan pernah dikeluarkan. Waliyadzubillah. Tapi mungkin ini para ikhwah sekalian yang bisa Ana sampaikan dan bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini, ya, berkaitan dengan konsep daripada syaitan ini dalam menyesatkan kita. Ternyata mereka itu punya cara, punya strategi yang kalau kita tahu, kita bisa siapkan strategi kita juga. Ya, bagaimana caranya supaya supaya tahu bahwa ketaatan itu benar-benar ketaatan, bahwa itu bukan nama yang bikin kita lari. Tentu saja dengan belajar, dengan bermajelis. Ya, kita bagaimana bisa tahu bahwa penamaan kemaksiatan diganti dengan nama yang lain? Tentu saja kita harus tahu, ya, bagaimana transaksinya, bagaimana prosesnya, ya, supaya kita memahami bahwa yang hak adalah hak dan batil adalah batil. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada tambahan, masukan atau pertanyaan sebelum ditutup, ya, kami persilahkan. Kalau tidak ada, berarti kita cukupkan. Cukup ya, Pak? Ya, silakan, Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini, Ustaz, apakah syaitan itu dari bangsa jin atau ada juga yang dari bangsa manusia, Ustaz? Iya. Syukran, Ustaz. Iya. Taib, syukran, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Taib, syaitan berasal dari kalimat syaitana. Ya, berasal dari kalimat syaitana. Maknanya adalah bauda, jauh. Ya, syaitana itu maknanya bauda. Dan ada yang mengatakan lain, ya, kalimat syaitan maknanya mal'un, yaitu terlaknat. Jadi syaitan itu lebih tepat kepada makna sifat. Ya, kan, tetapi apakah ada syaitan dari bangsa jin dan bangsa manusia pun ada. Jadi ada syaitan dari bangsa jin dan ada syaitan dari bangsa manusia. Ya, jin dari manusia ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Begitu juga jin, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, minal jinnati wan nas yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, yang yuwaswis. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan waswis, yang memberikan bisikan-bisikan, fi sudurin nas, di hati manusia, minal jinnati wan nas, yaitu dari jenis jin dan juga dari jenis manusia. Ya, kalau ditanya syaitan itu dari jenis apa? Syaitan itu dari jenis jin, termasuk di situ iblis juga, yang azazil, yang dia tidak akan mati sampai Allah tangguhkan sampai nanti di hari kiamat, itu adalah dari jenis jin. Ya, tidak ada nabi dari jenis jin. Ya, tidak ada nabi dari jenis jin. Semua jenis nabi, semua nabi adalah dari jenis manusia. Kan tapi jin wajib untuk beriman kepada nabi dari kalangan manusia, karena manusia adalah fi ahsani taqwim, yaitu makhluk yang paling sempurna yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi kalau jin itu diciptakan dari apa? Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ar-Rahman, min salsalin. Kalau manusia itu dari turab yakhtalitu bil ma, yaitu dari tanah. Sementara kalau jin dan malaikat punya
beda-beda, bahwa jin dari apa? Dari api. Ya, sebagaimana yang diucapkan oleh mereka ketika iblis menolak untuk menyembah kepada Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ya, maka jin itu ada dari syaitan dari golongan jin dan syaitan dari golongan manusia. Maka ketika jin itu beriman kepada Allah, maka tidak disebut syaitan lagi, yaitu jin yang sudah beriman. Begitu juga manusia yang dia menjadi bersifat seperti syaitan, maka syaitan dari jenis manusia. Ketika dia sudah beriman meninggalkan itu, maka tidak ada lagi sifat-sifat syaitan dari orang tersebut. Nah, wallahu a'lam. Mungkin ini para ikhwah dan ummahat fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga berfaedah, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.